Ku bercinta dengan instrumental, kau memperkosa, memperkosa. They wanna be like Pharaoh. Teroris JI masuk ke pesantren NU. Benarkah? Zaki Mubarak pernah mengungkapkan tentang fenomena JI menyusup ke MUI beberapa waktu lalu. Ia menyebut JI menyusupkan komplotannya di MUI sebagai suatu strategi kamuflase. Neo JI punya strategi menyusup terutama ke lembaga negara dan ormas-ormas strategis termasuk parpol. Mereka dinilai ingin mempengaruhi pengambilan kebijakan lembaga agar mendelegitimasi pemerintah. Hal ini JI lakukan karena mereka belum siap berkonfrontasi langsung dengan aparat keamanan. Pernyataan Zaki Mubarak ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun organisasi yang benar-benar bersih dari susupan JI, terutama organisasi yang memiliki kemiripan dengan ideologi JI, seperti Ormas Islam NU dengan pesantren-pesantrennya. Namun, hal ini dibantah Menak Yakut Khalil Qomas dengan menegaskan bahwa pesantren tidak ada yang mengajarkan radikalisme, hanya mengajarkan ilmu agama yang moderat. Namun, bagaimana jika pesantren yang disusupi JI merupakan pesantren NU? Baru-baru ini tersiar kabar bahwa aparat keamanan menangkap terduga teroris IU di Bangka Belitung. Sosok IU menjadi anggota JI sejak 2014. Ia mengajar di pesantren mahasiswa Ulul Albab untuk merekrut anggota bergabung dengan JI. Selain itu, IU juga tergabung sebagai mudir di Ponpes Mahat Zaid bin Sabit, serta bergabung dalam media dakwah Yogyakarta yang terafiliasi dengan JI. Yang menarik dari penangkapan IU adalah statusnya yang mengajar di Ponpes Mahasiswa Ulul Albab yang merupakan pesantren NU yang berlokasi di Balirejo, Yogyakarta. Bukankah ini tandanya JI telah menyusukan radikalisme di pesantren NU? Pengamat terorisme Nur Huda Ismail mengatakan bahwa JI menerapkan strategi baru dengan memanfaatkan dan memasuki dunia pendidikan. Ketika digabungkan sifat dari JI yang dipaparkan Zaki Mubarak dan Nur Huda Ismail, maka lahirlah pola JI yang menyusup ke dalam ormas dan menyebarkan pengaruh dalam dunia pendidikan. Apalagi pada dasarnya JI dan NU memiliki kemiripan. Terkait kemiripan JI dan NU bahkan diungkapkan oleh Ketum PBNU Said Akil Siraj yang menjelaskan bahwa dalam masalah akidah dan syariah antara para ulama Afghanistan yang berafiliasi ke Taliban sebetulnya sama dengan NU. Namun Said Akil juga menjelaskan bahwa ada perbedaan dalam cara gerakan perjuangan. Menurutnya NU berpaham moderat, sedangkan Taliban keras dan radikal. Moderat. Justru karena NU adalah ormas yang ideologinya sangat mirip dengan Taliban, JI, dan Al-Qaeda, maka sangat mudah disusupi radikalisme. Ciri khas Taliban, JI, dan Al-Qaeda adalah anti kritik. Hal ini pun serupa dengan yang dilakukan Asosiasi Pesantren NU ketika melaporkan aktivis 98 Faisal Assegaf atas dugaan hoax, kebencian, dan sara yang merugikan NU. Menurut Faisal, PBNU memunculkan aneka macam proposal duniawi dan tak pernah membicarakan peradaban Islam. NU menggunakan kata ulama dalam pendekatan organisasi untuk melakukan penipuan. Bukankah ini kenyataan dan hanyalah kritikan bagi NU? Mengapa NU tidak terima kritikan tersebut? Said Akil pernah mengungkap pencapaiannya dari segi ekonomi hingga pendidikan saat memimpin NU selama 10 tahun terakhir. Dari segi ekonomi, kas NU kini mencapai 1,8 triliun yang mulanya hanya 500 juta rupiah. Dari segi pendidikan, ia menerangkan beasiswa bagi santri NU makin berkembang tiap tahunnya. Selain itu, Said Akil membeberkan banyaknya wakaf tanah yang diterima NU. Bukankah semua dana tersebut berasal dari proposal? Kemudian kemiripan lainnya adalah perihal ketertutupannya dengan pemikiran lain serta ketundukan penuh oleh ucapan kiai dan ulama. Contohnya kasus pesantren cabul Heri Wirawan di Bandung yang ironisnya mendapat dana bantuan dari pemerintah melalui Kemenak. Dalam kasus Heri, sebenarnya kasus pemerkosaan tersebut tidak akan selesai dengan melabelkan oknum maupun hukuman berat terhadap pelaku. Kasus pemerkosaan itu dapat terjadi karena sistem pesantren itu sendiri. Banyaknya peristiwa pencabulan yang terjadi di Ponpes dikarenakan tidak adanya hak santri untuk menekan tombol darurat, sebab dalam tradisi pesantren, kiai, ustadz, guru selalu benar. Selain itu, sistem tertutup dan demi menjaga marwah kiai juga mendasari adanya teror psikis korban sehingga mereka memilih diam atas apa yang mereka alami. Selama sistem pesantren masih menganut kediktatoran kiai dan ustadz yang tidak bisa diintervensi orang tua dan santri, maka perbudakan santri akan tetap ada. Tunduknya pada ucapan kiai pada akhirnya menghilangkan sisi kritis para santri dan menolak literasi dari sumber lain. Seperti kasus viral beberapa guru perempuan di sebuah ponpes merobek-robek novel secara massal karena dianggap unfaedah. Menyedihkan, mungkin inilah yang menyebabkan mengapa Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara soal literasi berdasarkan survei PISA. Dan inilah yang dimanfaatkan JI untuk menyusup ke pesantren dan ormas NU. Ketertutupan, keterbelakangan, kepatuhan buta sangat cocok bagi teroris menyusup pemikiran-pemikiran radikal terhadap santri.